Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 11 April 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar pengalaman yang kami alami, kami yakini sebagai alat-Mu ya Tuhan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Ellen Nini Umboh. Kepada Ibu Nini, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pagi ini 11 April berjudul Semua Pengalaman Adalah Pekerja Allah. Ayat kita pagi ini terdapat dalam Pengkhotbah 7 ayat 3 yang berbunyi, "Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega." Semua penderitaan dan kesedihan kita, semua pencobaan dan godaan kita, semua kesedihan dan duka kita, semua penganiayaan dan penderitaan kita, singkatnya, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan kita. Semua pengalaman dan keadaan adalah pekerjaan Allah di mana kebaikan dibawa kepada kita. The Ministry of Healing, halaman 489. Mungkin begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam pembangunan karakter Anda, bahwa Anda adalah batu kasar yang harus dibuat persegi dan dipoles sebelum dapat memenuhi tempat di bait Allah. Anda tidak perlu heran jika dengan palu dan pahat Allah memotong sudut-sudut tajam dari karakter Anda, sampai Anda siap mengisi tempat yang Dia sediakan untuk Anda. Tidak ada manusia yang dapat menyelesaikan pekerjaan ini. Hanya oleh Allah hal itu dapat dilakukan. Dan yakinlah bahwa Dia tidak akan melakukan satu pukulan yang sia-sia. Setiap pukulannya dilakukan dalam kasih, demi kebahagiaan abadimu. Dia mengetahui kelemahan Anda dan bekerja untuk memulihkan, bukan untuk menghancurkan. Testimonies for the Church 7 halaman 264. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Nini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini berkata dalam Pengkhotbah 7 ayat 3. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Sementara penulis yang sama, yaitu Raja Salomo, menyatakan dalam Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Sepertinya bertentangan. Karenanya, apakah yang dimaksudkan dengan bersedih lebih baik daripada tertawa dan muka muram membuat hati lega? Ayahnya Salomo, yaitu Raja Daud, punya jawabnya. Tetapi sebelumnya, mari kita ikuti penjelasan Roh Nubuat. My Life Today, halaman 185 paragraf 2 menyatakan, ketika pencobaan datang, ingatlah bahwa itu dikirim untuk kebaikan Anda. Ketika pencobaan dan kesengsaraan datang kepada Anda, ketahuilah bahwa itu dikirim agar Anda dapat menerima dari Tuhan kemuliaan kekuatan yang diperbaharui dan kerendahan hati yang meningkat, sehingga Dia dapat dengan aman memberkati dan mendukung serta menguatkan Anda. Itu sebabnya Paulus berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Bekerja dalam segala sesuatu artinya termasuk dalam pencobaan dan kesusahan. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times, Mei tanggal 20 tahun 1908 paragraf 1. Allah melihat dan dengan lembut bersimpati dengan mereka yang dicobai. Dia mendengar suara permohonan dan kesusahan. Tidak ada erangan, tidak ada air mata, tidak ada rintihan yang luput dari perhatiannya. Bagaimana caranya Allah menolong kita? Dengan mengutus anaknya. Kristus datang ke dunia ini untuk menunjukkan kepada kita bagaimana mengatasi pencobaan musuh. Karenanya, Help and Daily Living halaman 29 paragraf 2 melanjutkan. Jika Anda tidak merasa riang dan gembira, jangan bicarakan perasaan Anda. Jangan lempar bayang-bayang kepada kehidupan orang lain. Agama yang dingin dan tanpa matahari tidak pernah menarik jiwa kepada Kristus. Itu mengusir mereka darinya ke dalam jaring yang telah dibentangkan setan untuk kaki orang-orang yang tersesat. Gantinya memikirkan keputusasaan Anda, pikirkan kekuatan yang dapat Anda dapatkan dalam nama Kristus. Nasihat-nasihat yang sudah kita baca adalah jawaban kepada mengapa muka muram membuat hati lega. Sebab saat kita muram dan susah, ada yang Yesus siapkan untuk tolong kita dan beri kita kekuatan. Mengetahui kebenaran ini seharusnya membuat hati kita lega. Namun yang sering terjadi adalah kita sering bicarakan penderitaan kita kepada orang lain, yang mana membuat kondisi kita lebih buruk, sebab ditambah dengan emosi dan drama, dan itu tidak membuat orang lain dikuatkan. Malah mereka menjauh dari Kristus sebab mereka melihat umat Tuhan tidak punya harapan. Tetapi bila kita susah dan sengsara, kita datang kepada Yesus dalam iman, maka Yesus akan beri penghiburan, kekuatan dan kuasa untuk dapat menanggung segala sesuatu agar kita dapat maju dan bertumbuh. Lalu, apakah yang harus kita bicarakan dengan orang lain? Help and Daily Living halaman 30 paragraf 2 berkata, kemudian bicarakan tentang janji-janji itu. Berbicara tentang kesediaan Yesus untuk memberkati. Dia tidak melupakan kita untuk sesaat pun. Meskipun dalam keadaan yang tidak menyenangkan, kita bersandar dengan penuh keyakinan dalam kasih-Nya dan mengurung diri kita bersamanya. Rasa kehadirannya akan mengilhami sukacita yang dalam serta tentram. Sebab demikianlah pengalaman Kristus. Yesus bersandar pada Bapa-Nya dan menerima kekuatan untuk menanggung jalan salib. Dan pola yang sama menjadi bagian kita bila kita bersandar pada Yesus. Signs of the Times tanggal 20 Mei tahun 1908 paragraf 2 menyatakan, kehadiran Bapa mengelilingi Kristus dan tidak ada yang menimpa Dia kecuali apa yang diizinkan oleh kasih yang tak terbatas untuk memberkati dunia. Inilah sumber penghiburannya dan penghiburan yang sama untuk kita. Dia yang dijiwai dengan Roh Kristus tinggal di dalam Kristus. Apapun yang datang kepadanya berasal dari Juru Selamat yang mengelilinginya dengan hadiratnya. Tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali dengan izin Tuhan. Inilah makna bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Sebab Yesus beserta kita tinggal di dalam kita. Bila ada kesusahan, penggodaan, penderitaan, bahkan aniaya menimpa hidup kita, tidak ada keluhan dan sungut dari mulut kita. Sebab kita tahu Yesus menyertai kita, tinggal di dalam kita dan mampukan kita untuk menanggung serta melaluinya. Itu sebabnya ayahnya Salomo berkata dalam Mazmur 119 ayat 67 yang berbunyi, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Kemudian dalam ayat 71 dikatakan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, sebab Tuhan tahu kelemahan kita dan bekerja untuk memulihkan kita.
dan Tuhan bekerja di dalam hati kita. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam My Life Today halaman 185 paragraf 5 yang berbunyi, kebahagiaan kita bukan berasal dari apa yang ada di sekitar kita, tetapi dari apa yang ada di dalam diri kita. Bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa kita. Siapa yang dalam diri kita? Kristus. Oleh kehadiran Roh-Nya, itulah sumber kebahagiaan, dan itulah kita di dalam Yesus. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa pengalaman kami, pengalaman yang buruk sekalipun, merupakan pekerja Tuhan untuk mengubahkan kami menjadi umat-umat Tuhan yang setia, untuk mengubahkan karakter kami menjadi serupa dengan anak Allah. Dan oleh karena itu, penting bagi kami untuk bersandar padamu ya Tuhan, di dalam anak-Mu. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, karena oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, itulah wujud dari bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Sebab kami tahu Yesus tinggal dalam hati kami, Yesus berserta kami, untuk menolong kami menghadapi kesusahan, penggodaan, penderitaan, bahkan aniaya yang menimpa hidup kami. Kami tidak akan mengeluh dan bersungut, sebab kami sadar dan tahu Yesus bersama kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.